tiga jari seperti ini. Tiga jari ini dalam Injil itu namanya Nusirus. Ketika dilakukan tengah, ini ada tanduk setan, tanduk iblis. Dengan bangganya seorang pemimpin mengacungkan tiga jari. Kalau anak-anak kita menonton akan ditiru, diikuti cara-cara ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagai pemimpin yang baik, tentu yang harus dikedepankan adalah contoh-contoh yang baik. Bahkan ketika pagi hari SMS masuk, tidak sedikit kondom bekas pakai berserakan pada saat malam itu terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini serangan. Belum yang kedua, Ghazwul Fikri di negara kita saat ini luar biasa. Dipelihara dan itu tidak akan dibubarkan. RI 1 dipanggil ke Amerika, diberikan reward oleh Amerika. Bahkan pusatnya di London, Inggris. Di backup habis-habisan oleh Inggris, Amerika dan sekutunya. Mungkin kalau Kristen, Hindu, Buddha itu anak kita bisa membedakan. Tuhannya beda, kitabnya beda, labelnya beda, tempat ibadahnya beda, cara ibadahnya beda. Kalau ini tidak, caranya mirip, masjid dia punya, sholat juga, tapi akidah mungkin jauh, nabi beda. Siapa dia? Ahmadiyah. Ahmadiyah ini tidak akan bisa dibubarkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipelihara, di backup habis-habisan oleh Amerika, pusatnya di London. Ini cara mereka. Yang kita khawatirkan 20-30 tahun yang akan datang, anak cucu kita. Karena cara dan tempat ibadahnya sama, bisa saja mereka bisa jadi pengikut mereka, sesat pada akhirnya. Ini yang sangat mengkhawatirkan di negara kita saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat Al-Quran kepada kita umat Islam, Quran itu sebagai pedoman, betul-betul harus kita pelajari, kita baca. Karena setiap umat di negeri kita ini punya pedoman. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, Buddha punya Weda, Hindu punya Tripitaka, Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Jentani, Hidayat Jati, Dramo Gandul atau Gatoloco. Nah, kita ini diberikan petunjuk oleh Allah, apa? Al-Quranul Karim. Quran punya lebih dari satu tapi tidak dibaca, kita akan tersesat di jalannya. Iqra kitabak, baca kata Allah, itu perintah. Jangan cuma Ramadan saja kita menghatamkan. Wa yakhruju min siyami Ramadan, ada dampak, ada ekspektasi, ada hasil didikan, gemblengan, binaan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kalau berbicara dunia dan akhirat tadi, itu sangat drastis terbalik. Coba saja bayangkan, kalau ada konser dangdut, saya bilang itu orang ramai berdatangan, walaupun tiketnya mahal, habis terjual. Terbukti ketika disentul, disewa, didatangkan Justin Bieber dari Amerika. Justin Biebernya masih di Amerika, tiketnya sudah habis. Masya Allah, manusia hanya ingin lihat konsernya Justin aja, tiketnya berapa pun habis. Tapi kenapa kalau kita ke masjid mau sedekah 5.000 aja, mikir-mikir, di kantong ada uang 105.000, yang dikeluarin berapa kira-kira? Yang 5.000, surga 5.000, tiket 2 juta aja dikejar. Ini kan jomplang. Ternyata yang datang di Sentul bukan Justin Bieber. Siapa? Artis lokal ibu kota, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting 60 menit konser, 1 lagu 60 juta Bapak Ibu. Dibayar habis-habisan, diidolakan oleh umat di negeri kita. Padahal Ayu Ting Ting ngasih apa sama kita nggak jelas. Ngasih alamat aja nggak jelas. Nggak ketemu-temu sampai sekarang tuh alamat. Tapi aneh orang kok mengidolakan. Lempengan ngaji, ya Allah ya Karim. Minggu pertama ngundang ustadz yang gendut, diomongin tuh ustadz gendut banget ya, jarang puasa kali tuh ustadz, salah lagi. Minggu kedua ngundang ustadz kempleng, begang, ceking, ibu-ibu ngomong lagi, tuh ustadz ceking banget, pasti bininya galak tuh, salah lagi. Minggu ketiga ngundang ustadz ganteng, diomongin juga, tuh ustadz ganteng gak cocok, cocoknya jadi artis tuh, salah lagi. Begitu tawakupan mau Ramadan, diundang ustadznya jelek, hitam, kromot. Apa kata ibu-ibu yang hamil 9 bulan? Amit-amit, jabang bayi, tuh ustadz jelek banget. Kapan benernya ustadz mau ngaji?
Lempengan ibadah susahnya minta ampun, lempengan dunia semua berebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah perbandingan bahwa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, jangan kita sia-siakan umur ini. Pergunakan untuk yang terbaik. Sampai Nabi katakan kepada kita, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil harik. Umatku ketika hidup di dunia tidak pernah keluar sepotong ayat pun dari mulutnya, maka dia seperti rumah-rumah mewah tapi tidak ada isinya. Kira-kira kalau rumah gede nggak ada isinya apa kira-kira? Setan, makhluk halus di dalamnya. Sama kata Nabi, kalau umatku ketika hidup tidak pernah mau ikra, tidak pernah mau baca, kal baitil harik, seperti rumah mewah yang isinya iblis di dalamnya. Maka yang namanya setan itu diikat ketika Ramadan, yang nggak diikat temennya setan. Ketika Ramadan setan diikat, temennya nggak diikat. Makanya ada aja yang ngajakin, kita lagi ngaji dicolek sama temennya, nah itu temennya itu setan. Udah lo ngaji jangan rajin-rajin amat, ngapa sih sekali-kali mah kita ngabuburit. Nah yang ngajakin itu temennya, setannya sih diikat. Ini ada aja gangguannya. Maka kalau ada teman yang ngajakin kita, kita bilang langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa kamu itu setan yang menjelma menjadi manusia, minal jinnati wan nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perumpamaan Rasul katakan, masalul muslimin ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang Islam yang senangnya ngaji, kata Nabi, itu seperti buah utrujah. Di Eropa, kalau di kita buah duren. Duren itu kalau dicium harum, dimakan manis. Itu Islam. Islam yang senang ngaji, kata Nabi, seperti buah durian. Kenapa? Dicium harum, dimakan lezat. Artinya Islam dia, Muslim dia, siarnya jalan. Kenapa? Karena mau ngaji. Sebaliknya kata Nabi, wa masalul muslimin ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah la rihalha wa ta'muha thayyib. Orang Islam yang nggak mau ngaji seperti buah raihanah, dicium nggak ada baunya, nggak harum buah tadi, tapi kalau dimakan manis. Itu orang Islam yang nggak mau ngaji begitu. Islam dia, tapi nggak jalan, siarnya nggak ada, karena nggak mau ngaji. Yang paling hina di hadapan Allah, kata Nabi, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil handalah rihuha thayyib wa ta'muha khurrun. Orang munafik yang suka ngaji seperti buah handalah, dicium harum baunya, dimakan bikin orang celeng. Munafik pinter ngomong, ayo ke Masjid Darussalam itikaf, orang pada datang dia kabur. Ayo ngaji, orang pada ngaji dia enggak. Ayo infak, orang pada infak dia tidak. Itu namanya munafik. Dan yang paling hina lagi, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha khurrun. Orang munafik yang enggak mau ngaji seperti buah tamrah, dicium tidak ada bau-baunya, dimakan bikin orang celeng binteng geng. Itu munafik. Itu kalau kayak buah-buah mengkudu. Kita kenal buah mengkudu, coba ambil petik mengkudu, peres, airnya minum, udah enggak ada bau-baunya tuh buah, diminum airnya celeng kita. Namanya munafik. Udah munafik ngaji enggak pernah lagi. Maka oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau ini adalah detik-detik Ramadan yang terakhir, Masjid Darussalam yang kita cintai ini makmurkan terus. Sungguh bahagia yang rumahnya jauh dari sini. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Orang dulu kalau mau sholat, rumahnya di depan masjid muter dulu. Jadi kalau masjidnya di kota wisata, muternya ke Pasar Rebo, balik lagi kemari. Itu begitu orang dulu, ngitung pahala langkahnya dihitung. Nah, kita pengennya deket aja, masih di depan main loncat aja. Jadi yang bagus begitu. Kalau yang itikafnya jauh-jauh dari mana-mana, itu luar biasa. Yang penting istiqamah, tetap di atas koridor ihdinas siratal mustaqim. Itu istiqamah lakukan oleh kita. Bukan istiqamah istri 3 kontrakin rumah, bukan. Tapi istiqamahnya tetap di jalan Allah. Jangan mudah terombang-ambing oleh bujukan apapun. Jadi tetap dari mulai malam ganjil sampai detik-detik Ramadan berakhir. Pada ending akhirnya, kalau kita ingin mendapatkan malam 1000 bulan kebaikan, Allah akan memilih di antara kita. Karena begini, ada sebuah riwayat, 200 pasukan Rasul masuk ke dalam jurang ketika bertempur di medan perang. Semua meninggal dalam posisi yang sama, dalam kejadian yang sama, dalam waktu yang sama. Meninggal 200 pasukan tentara Rasulullah SAW. Tetapi dari 200 pasukan tadi dibangkitkan ketika di yaumul qiyamah, berbeda kondisinya. Ada yang dibangkitkan tubuhnya harum,
ada yang dibangkitkan membusuk tubuhnya, ada yang dibangkitkan terbalik kepalanya, ada yang dibalikan sepotong tubuhnya. Lalu bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah, mereka yang 200 pasukan dalam kondisi yang sama wafat, ketika dibangkitkan oleh Allah berbeda kondisinya? Nabi menjawab, karena ketika mereka berjuang di jalan Allah, niatnya berbeda. Ada yang ikhlas semata karena Allah, ada yang ingin dipuja-puji oleh manusia, dan lain sebagainya. Termasuk hadirin, kita iktikaf ini pertama yang kita bangun, luruskan niat kita. Jangan jauh-jauh kita hanya cuma numpang nyari sahur doang, jangan jauh-jauh hanya cuma numpang tidur doang, tapi luruskan niat. Saya niat iktikaf, datang ke Masjid Darussalam, betul-betul qiyamul lail, tilawah tadabbur Al-Quran, bawa bekal tiket surga dari rumah. Jadi jangan bawa tangan kosong dari rumah, siapkan tiket surga. Maksudnya adalah infak, persiapkan itu. Kalau hari ini kita bawa 100.000, besok datang bawa 200.000. Itulah rizki yang asli yang akan kita pertaruhkan di hadapan Allah kelak ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan salat yang sudah kita tanamkan, sedekah yang sudah kita keluarkan, infak yang sudah kita tunaikan, santunan fuqara wal masakin yang sudah kita laksanakan dengan niat semata-mata lillahi ta'ala, semoga Ramadan tahun ini amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalamun labdun mufidun mustaqim. Summa salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.